Shalom, apa kabar saudara? Semua diberkati luar biasa, amin. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan sungguh besar atas setiap kita, amin. Kita kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini kita mau sama-sama datang, kita mau sama-sama bawa hati hidup kita untuk menyembah Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan, biar hanya hati Tuhan yang disenangkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami buka hati kami Tuhan, untuk terima jamahan-Mu, untuk terima lawatan-Mu Tuhan. Karena kami mau berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kami hari ini memuji menyembah Tuhan. Biar setiap kami hari ini mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat segala apa yang Tuhan buat sampai detik ini dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan Yesus, kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap kami yang datang ke tempat ini, baik kami secara onsite maupun secara online. Yang sakit terima kesembuhan, yang beban berat terima pemulihan. Bahkan setiap kami merindukan jawaban doa Tuhan Yesus yang menyediakan jawaban doa yang terbaik di waktunya Tuhan yang terbaik. Maka Tuhan Yesus beracaralah sebebas-bebasnya. Karena kami siap untuk memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Di nama Tuhan Yesus, mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita apa adanya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kasih Tuhan, setiap kami Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku Tuhan, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Nyatakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
buka hati kami. Buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh. Haleluya, haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ini kami Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu Tuhan, dalam naungan. Haleluya, haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Lebih sungguh lagi datang pada Tuhan Yesus. Buka hatimu, nyatakan, nyatakan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di altar-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji, kami bawa hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih Tuhan Yesus setiap apa yang kami pikirkan. Ambil alih setiap apa yang kami rencanakan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus setiap kami Tuhan. Kita akan bersama pujian. Kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Nyatakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Kita bangkit berdiri bersama. Mari saya undang, kita bangkit berdiri hari ini. Nyatakan, ambil alih Tuhan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hatiku Tuhan Yesus. Haleluya. Dia berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami datang Tuhan di altar-Mu, kami datang sujud menyembah-Mu, memuji-Mu selamanya, selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitkan rohmu, menyembah Yesus. Mari sama-sama sembah Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Pakai waktu ini untuk menyembah-Mu, pakai waktu ini untuk memuji-Mu. Yesus, Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, yang layak dipuji selamanya, selamanya. Yesus. Oh, ayo buka hatimu, sembah Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Come on. Hanya Kau, hanya Kau kami sembah, yang kami puji selamanya. Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang berdaulat, yang memiliki otoritas pada hidup kami Tuhan. Hari ini kami serahkan rencana hidup hati kami Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya.
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, yang akan selalu melekat di hatimu Tuhan, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita berikan tepuk tangan bagi buat Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Jemaat Tuhan nyatakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Maka Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang memiliki hidup, jiwa, hati kami Tuhan. Maka hari ini kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, kita katakan amin, haleluya. Kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, yang mau Tuhan Yesus berdaulat lebih lagi atas setiap kita. Boleh lambaikan kita akan kita buat Tuhan Yesus. Kasih salam karena kehidupan makan Tuhan, kasih senyum untuk hari ini. Selamat hari ini, selamat beribadah Tuhan Yesus. Pas memberkati setiap. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama umat Tuhan bagi nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersuka cita, kita puji nama Tuhan Yesus. Angkat suara kita umat Tuhan sama-sama. Tak pandang dari kejamanan, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari sungguh
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Sekali lagi Cinta sama-sama keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersuka cita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Kita bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Kita berkumpul sama-sama di rumah Tuhan. Sama-sama kita memuji nama Tuhan Yesus. Semua karena anugerah, semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena kebaikan-Nya Tuhan Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Suara-suara. Dalam Yesus. Cinta keluarga Allah. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Angkat suaramu lebih keras lagi umat Tuhan. Soraklah, soraklah. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Sebab segala puji syukur kami persembahkan, kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus layak dipuji, nama Tuhan Yesus layak disembah. Mari kita bernyanyi sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersyukur ya nama Tuhan bagi hari. Sebab Kau yang layak dipuja. Yang mau bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau bersorak di nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tinggi tanganmu sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan pagi hari ini angkat suaramu. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, soraklah. Boleh lebih keras sekali umat Tuhan. Di tempat ini yang live streaming sama-sama angkat suaramu. Soraklah. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita yuk sama-sama umat Tuhan. Soraklah. Soraklah. Kita puji nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah
bagi setiap kita. Seberapa banyak yang bersyukur, yang percaya, yang bangga punya Tuhan Yesus yang baik. Lambaikan tinggi tangan kita. Masih terus kita puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita. Haleluya. Satu pujian lagi. Kita puji nama Tuhan Yesus. Gerakan badan kita menari buat Tuhan. Angkat suara kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Dari awal sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sambil angkat tangan bersama-sama. Hosana, 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 memuji Tuhan. Amin. Hosana, kutinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terus kita bernyanyi buat Tuhan. Terus kita bersujud cita tinggi nama Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan buat pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita mesti memuji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur sama-sama karena kasih-Nya, kebaikannya Tuhan Yesus tak pernah berkesudahan buat saudara dan saya, keluarga-keluarga sama yang asalnya. Mari umat Tuhan yang bersyukur, umat Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana. Masih umat Tuhan, lebih keras lagi yuk pagi hari ini. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sama-sama buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Atas kepala kita buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur sama-sama pagi hari ini. Kita boleh datang memuji menyembah Tuhan. Terlebih kita boleh rasakan hadirat sukacita Tuhan Yesus beri bagi setiap kita. Kita percaya berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan di pagi hari ini. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di pagi hari ini,
Jana kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya. Karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Puji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau terima pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk edisi Minggu 25 Mei 2025 dengan judul Tujuan Tuhan Yesus Naik ke Sorga. Saya akan bacakan suara gembala bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih, kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang 11. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. 2. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 11. Orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati di dalam hidup. Yang ketiga,
Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita. Dia curahkan rohnya sendiri menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan, boleh jadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama menerima, sama-sama membaca dan mendengarkannya di pagi hari ini. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Sikapkan hati kita kembali dalam sikap menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami saat kami datang menyembah Tuhan, saat hati kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Bersyukur buat sukacita sorga yang juga Tuhan Yesus nyatakan di pagi hari ini ada bagi setiap kami. Sungguh kami boleh rasakan, sungguh kami boleh nikmati ada bersama dengan setiap kami. Saat kami datang memuji, saat kami datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di pagi hari ini hanya satu nama yang dipermuliakan, hanya satu nama yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau beri hidup kami beri hati kami untuk Tuhan kuatkan, Tuhan ubahkan, bahkan Tuhan Yesus berkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan boleh mengubahkan setiap kami, firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami, firman Tuhan pasti memberkati setiap kami. Menyerahkan hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Jeffrey Adelfani, dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Urapi mulut, lidah, bahkan hati hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersyukur kepada-Mu. Oleh karena kami mau terus sembah, kami mau terus memuji nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku.
dan ku sanjung Kau mulia. Hanya bagi namamu Tuhan, bagimu Tuhan. Kembali sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan.
perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat. Ini kami Tuhan Yesus, kami perlukan. Sekali lagi jemaat, kami perlukan. Sambil bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan Yesus pagi hari ini. Sentuhan tangan-Mu di dalam. Ini kami Tuhan Yesus. Sendiri kami perlukan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini buka hatimu sama firman Tuhan sama-sama. Dari hatimu katakan, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. kasih tepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Katakan, Kami perlukan. sambil kita buka hati kita umat Tuhan sama-sama. Diberkati kebenaran firman. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Sambil angkat tangan berdua-dua di Filias. Kami perlukan Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Sesuai dengan lirik lagu ini berkata, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Oleh karenanya Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kami percaya cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam kehidupan orang percaya. Setiap kami datang mengimani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman-Mu yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dan iman percaya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang mengucap syukur hari ini beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat kuasa mujizat yang baru? Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Saudara boleh katakan kepada kanan kiri sekitar saudara. Katakan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. God bless you. Puji Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Sama-sama saudara yang mau mencatat firman Tuhan, siapkan juga catatannya. Kita akan buka sama-sama firman Tuhan pada hari ini dari Kejadian pasalnya yang ke-37. Kejadian pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Nanti kita akan lompat ke ayat 18 sampai dengan 20. Tapi di pasal yang sama, di Kejadian 37. Sekali lagi, Kejadian 37 ayat 9 sampai dengan 11. Lalu nanti kita akan lompat ke ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan. Haleluya. Yang sudah sampai di sana katakan, aku pasti diberkati.
Amin. Puji Tuhan. Demikian bunyi ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kita lompat ke ayat ke-18, sama-sama kita perhatikan. Ya, demikian bunyi ayat ke-18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ayat 20, mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, iya. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Haleluya. Ya saudara-saudara, kita sudah membaca penan firman Tuhan. Ya saudara, sejauh ini ya saudara, siapa orang yang diberkati adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Orang yang menjadi pelaku firman Tuhan hidupnya pasti berbahagia. Haleluya. Saudara, pagi ini firman Tuhan saya beri judul bahayanya iri hati. Sekali lagi, bahayanya iri hati. Iri hati itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya binasa, saudara Bapak Ibu. Karena iri hati sangat-sangat merugikan. Sama-sama katakan dengan saya, iri hati sangat merugikan. Ya, pagi ini kita diingatkan saudara dan saya kembali kita belajar saudara Bapak Ibu. Satu firman Tuhan di mana kita belajar kembali yaitu sikap hidup atau sikap hati menentukan masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Maka saudara pagi hari ini kita tentu saudara tahu ya saudara tentang yaitu seorang Yusuf. Ya, kisah yang barusan kita baca ini saudara adalah kisah dari seorang Yusuf. Yusuf adalah salah satu anak daripada siapa saudara papanya Yusuf? Siapa? Papanya Yusuf kok Ucup gimana sih? Papanya Yusuf siapa? Siapa? Salah nggak apa-apa saudara. Siapa ayahnya Yusuf? Iya. Aduh. Iya saudara. Saudara. Abraham, Ishak, Yakub. Iya saudara. Habis Yakub punya berapa orang anak? 12. Nah, jadi siapa papanya Yusuf? Iya. Aduh, kayak maaf ya. Kayak bukan orang Kristen ini. Iya, sudah. Ini kan pelajaran sekolah minggu ya, Saudara Bapak Ibu ya. Ya, nenek moyangnya Yusuf siapa kan? Abraham, Ishak, lalu siapa? Yakub. Ya. Tenang aja saudara-saudara, tetap diberkati, katakan amin. Iya, Saudara. Saudara, Yusuf punya punya kakak beradik, saudara-saudaranya ada sekitar 11 orang kalau nggak salah, Saudara. Ya, Saudara, maka Saudara, mereka ini adalah keluarga besar. Dan ketika Yusuf suatu hari mempunyai mimpinya ini singkat cerita saudara-saudara boleh baca lebih lengkap saudara di Kejadian 37 karena ayatnya itu panjang sekali. Ya, barusan aja kita juga baca ayatnya, lompat juga supaya saudara dan saya kita kembali diingatkan dan kembali kita mengerti ya saudara bahwa satu sikap hati yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan ini merugikan kehidupan dan masa depan seseorang. Lebih lagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Ya saudara, Yusuf mempunyai mimpi yang sangat gak masuk akal di mata saudara-saudaranya dan juga di mata ayah ibunya. Makanya tadi saudara waktu Yusuf mengatakan bahwa suatu hari ya ada tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Ayahnya seperti menegur dan memarahi Yusuf, saudara. Itu kalau bahasa sehari-hari, kamu tuh mimpi apa sih? Mimpi apa itu? Ya kalau orang bilang, mungkin orang Indonesia bilang mimpi di siang bolong gitu saudara ya. Mimpi yang ya kalau keluarga saya bilang angan-angan tukang cendol katanya gitu saudara. Ya padahal tukang cendol nggak ada ikut-ikutan, kasihan dibawa-bawa saudara. Artinya saudara,
Satu mimpi yang benar-benar ya sangat-sangat tidak masuk akal ya, dan sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Ya saudara, itu sebabnya saudara-saudaranya pada saat mendengar mimpinya Yusuf, mereka mengalami iri hati. Dikatakan di ayat ke-11 tadi yang sudah kita baca, maka iri hatilah saudara-saudaranya Yusuf kepadanya. Tapi ayahnya Yusuf menyimpan perkara tersebut. Ayahnya Yusuf, walaupun dia berkata, kamu mimpi apa nak? Tapi ayahnya Yusuf sebenarnya memikirkan perkara tersebut, saudara Bapak Ibu. Maka saudara, pagi ini kita belajar kembali. Secara bahasa Indonesia, dalam linguistik saudara, kata atau kalimat iri hati itu artinya adalah perasaan kurang senang melihat kelebihan atau kesuksesan dari orang lain. Ya, bisa juga keberuntungan, keberhasilan dan sebagainya, atau juga dikatakan cemburu atau jealousy atau envy. Itu adalah iri hati. Ya saudara, tidak senang melihat kelebihan orang lain. Ya saudara, ada banyak orang hari-hari ini saudara yang sangat-sangat tidak senang kalau orang lain maju. Melihat orang lain lebih diberkati. Melihat orang lain lebih, ya mungkin lebih sukses. Melihat orang lain lebih ganteng misalnya. Lebih cantik misalnya. Ya, saya biasanya suka lihat di sosial media tuh. Aduh sis, rambutnya bagus banget ya gitu. Lalu dijawab sama yang punya foto, rambut sis lebih bagus. Oh enggak, sis yang bagus. Oh enggak, sis yang itu, gitu terus saudara. Balas-balasan sampai Tuhan datang kedua kali. Iya saudara. Ah enggak, kamu yang lebih cakep. Enggak, kamu deh yang lebih cakep gitu saudara. Padahal itu bermakna ganda saudara ya. Ya, semua orang pingin dipuji. Semua orang pingin melihat yang namanya sukacita, kebahagiaan. Tapi terkadang saudara Bapak Ibu, yang namanya iri hati tidak disadari oleh banyak orang, itu datang dengan yang namanya ya jokes. Jokes itu apa saudara? Yang namanya lelucon atau yang namanya kalau orang Indonesia bilang oh bercanda. Tapi sebenarnya saudara Bapak Ibu, apa yang disampaikan dari kedalaman hatinya adalah sebuah perasaan iri hati. Nah, iri hati ini sangat-sangat berbahaya. Iri hati membuat orang kalau tidak bertobat akhirnya menjadi binasa. Iya saudara, satu perasaan yang sangat-sangat merugikan. Itu sebabnya pagi ini kita akan belajar sama-sama. Nanti saya akan jelaskan saudara di akhir khotbah saya penangkal dari iri hati. Tapi pagi ini kita belajar bagaimana iri hati dapat sangat berbahaya bagi hidup orang Kristen, orang percaya. Yang pertama, karena iri hati bisa merusak hubungan antara sesama. Sekali lagi, iri hati merusak hubungan. Sama-sama katakan dengan saya, merusak hubungan. Ya, iri hati merusak hubungan dengan sesama. Bahkan bukan hanya dengan sesama. Sesama itu bisa suami, bisa istri, bisa keluarga, ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi juga ada hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita lihat sama-sama firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 6-8. Yuk kita lihat sama-sama saudara. Kejadian 4 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Haleluya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Haleluya. Ada kisah yang lain juga saudara tentang iri hati. Bukan hanya abang-abangnya atau saudara-saudaranya Yusuf, tapi juga ada salah satu kakak beradik yang namanya Kain dan Habel. Iya saudara. Saudara-saudaranya Yusuf iri sehingga Yusuf ini ya saudara diatur, dirancangkan satu rencana jahat ya yang tadinya mau dibunuh tapi tidak jadi. Akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar ya dari negeri seberang. Ya, dan akhirnya Yusuf berakhir di Mesir. Kita tahu semua saudara, ya kehidupan Yusuf seperti apa. Ya saudara, bahwa Yusuf diangkat oleh Tuhan. Amin saudara. Yusuf mengalami pembelaan dari Tuhan. Katakan amin. Yusuf bahkan dikaruniai hikmat marifat, akal budi dari kerajaan sorga. Sehingga ketika ada kekeringan di tanah Mesir, Yusuf bisa mengartikan mimpi-mimpi yang dialami oleh Firaun. Dia 7 tahun kekeringan, 7 tahun kelimpahan, lalu 7 tahun kekeringan. Iya saudara, Allah menyertai Yusuf. Itu kuncinya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertai. Yes, katakan bersama dengan saya, Tuhan menyertai saya. Amin. Berkati kanan kiri saudara, bilang Tuhan menyertaimu.
Ayo bilang, Tuhan menyertaimu. Ayo bilang, jangan ragu, bilang Tuhan menyertaimu. Jangan ragu, nggak apa-apa sebelah saudara walaupun wajahnya agak kurang meyakinkan. Tuhan menyertai saudara dan saya tidak dilihat dari wajah, katakan amin. Allah melihat muka. Iya, hati-hati, betul. Ya, Allah tidak melihat rupa, saudara. Amin, amin. Allah melihat hati. Allah melihat hatinya Yusuf yang tulus. Allah juga melihat hatinya Habel yang tulus. Allah melihat hati saudara dan saya yang tulus. Itu sebabnya saudara dan saya seringkali perkara hati menentukan kehidupan seseorang. Juga hari ini perkara hati menentukan kehidupan orang Kristen, orang percaya. Saudara dan saya pagi ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa iri hati itu merusak. Ya, sekali lagi merusak hubungan antara sesama manusia dan juga hubungan dengan Allah sendiri. Kita tahu saudara, ketika Kain memukul Habel adiknya, Habel selesai, Habel langsung mati. Alkitab katakan saudara Bapak Ibu bahwa darahnya menuntut berteriak dari tanah saudara. Dan hari itu Allah mengatakan kepada Kain, darah adikmu itu berteriak menuntut dari tanah. Dan saudara bukan hanya itu, Allah akhirnya mengutuk Kain saudara. Kain akhirnya menjadi orang yang terbuang ya saudara. Dan hari ini kita lihat bukan hanya Kain dan Habel, tapi Kain dan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Ya saudara, seorang penulis buku rohani berkata, Tim Keller berkata, iri hati adalah keinginan untuk melihat orang lain kehilangan berkatnya. Hanya karena kita tidak memilikinya. Iya saudara, karena kita nggak punya, karena kita nggak memiliki, maka manusia jadi ingin untuk melihat orang kehilangan berkatnya. Kain nggak suka, hatinya panas. Ketika melihat berkat persembahan adiknya itu lebih diterima. Ya saudara, Habel adiknya mengalami berkat penerimaan dari Allah. Maka Kain tidak terima saudara. Kalau persembahannya Habel itu lebih berkenan di hadapan Allah. Maka dia merancangkan, karena hatinya panas, dia merancangkan yaitu rancangan yang jahat. Sehingga dia akhirnya membunuh adiknya Habel. Maka saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita sekali lagi. Hati adalah dasar dari segala kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mau sehat, perhatikan hati kita. Kalau saudara mau berhasil, perhatikan hatimu. Kalau saudara mau diberkati, mau berbahagia, perhatikan hatimu. Amin. Rawat hati kita dengan baik. Sebagaimana saudara dan saya, kalau kita memiliki sesuatu, kalau saudara punya barang sesuatu, ya saudara pingin lihat barang ini awet, maka barang ini dijaga, barang ini dipelihara, dirawat saudara Bapak Ibu. Apalagi hati saudara dan saya. Karena dari hati, saudara dan saya akan melihat masa depan, katakan amin. Karena dari hati, saudara dan saya akan melihat kesehatan umur panjang, katakan amin. Firman Tuhan yang bilang, hati yang gembira adalah obat. Jadi obat dari sakit penyakit, hati yang gembira. Amin. Ya saudara, ini yang firman Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya. Ya, Tuhan memakai segala macam cara. Tuhan memakai, ya ada media. Tuhan memakai setiap orang, setiap manusia. Tuhan punya cara-cara yang ajaib, katakan amin. Tapi Tuhan memberi hati kepada saudara dan saya. Dan kita jaga hati kita dengan sebaik mungkin. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena terpancar kehidupan. Maka saudara, saya kembalikan, saya balik lagi. Kehidupan seseorang tergantung hatinya. Masa depan seseorang tergantung hatinya. Bagaimana kita merawat hati? Saya catat di sini. Merawat hati kita tetap baik. Yang pertama, izinkan Kristus memerintah di dalam hati kita. Ya saudara, biarkan Yesus masuk di dalam hati saudara dan saya. Undang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hidup pribadi kita. Belajar saudara dan saya dari karakter Kristus. Yaitu yang namanya kerendahan hati, kelembutan. Kalau saudara dan saya mengundang Yesus masuk dalam hidup pribadi kita, saudara dan saya kita belajar kerendahan hati dan kelemah lembutan. Saya percaya semakin lama saudara dan saya kita mengundang Yesus dalam hidup kita, semakin saudara dan saya rendah hati. Katakan amin. Semakin saudara dan saya kita sadar diri, katakan amin. Semakin saudara dan saya kita percaya bahwa semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Berakarlah dalam kasih yang tak bersyarat. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, maka kasih yang jadi nomor satu. Amin. Karena kasih menutupi segala dosa dan pelanggaran. Kasih darah Yesus ini
menutupi segala dosa dan pelanggaran, menyucikan, menguduskan, dan menyelamatkan saudara dan saya, menyembuhkan kehidupan saudara dan saya. Siapa yang percaya darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyelamatkan, darah Yesus bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika ada Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya, kita belajar mengampuni tanpa syarat. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diampuni. Katakan amin. Siapa yang percaya, siapa yang menyadari bahwa hidupnya diampuni Tuhan Yesus. Hidupnya banyak diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara dan saya kita menyadari hidup kita banyak diampuni oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya pun kita harus banyak mengampuni orang. Sebagaimana kita diampuni, saudara dan saya kita juga harus mengampuni. Saya ngerti, saya tahu saudara Bapak Ibu bahwa perkara ini saudara memang tidak mudah. Tapi bukan mustahil. Katakan amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kerajaan sorga, bagi Allah, bagi orang percaya. Itu sebabnya saudara dan saya latih diri kita untuk saudara dan saya sabar di dalam segala keadaan. Ya, saudara, untuk belajar bersama-sama kita mendengar. Ya, saudara, jauhi perselisihan, jauhi konflik saudara. Ya, saudara, supaya saudara dan saya kita boleh melihat masa depan saudara dan saya, yaitu masa depan yang berbahagia. Amin. Memandang orang lain dengan kacamata belas kasihan. Karena apa? Karena Allah juga telah memberikan belas kasihannya kepada saudara dan saya. Amin saudara. Tapi ke-6 poin ini, boleh tampilkan lagi tolong ya. Hari ini saudara dan saya ke-6 poin ini tidak ada artinya apa-apa tanpa yang namanya hubungan. Katakan amin. Makanya tadi saya beri judul poin pertama adalah hubungan. Iri hati merusak hubungan. Ya saudara, karena hubungan ini sangat-sangat penting saudara. Karena hubungan ya saudara dan saya dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di sorga. Hari ini saudara dan saya kita boleh memanggil ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Katakan amin. Karena hubungan yang sudah rusak. Ya, karena hubungan yang sempat jauh. Akhirnya Allah berbicara kepada manusia melalui perantaran para nabi. Tapi ketika Yesus hadir di dunia ini, Yesus lahir di dunia ini, maka Yesus adalah perantara Allah, Bapa dan manusia. Sehingga ketika Yesus mati bagi manusia, hubungan manusia diperdamaikan dengan Allah. Hari ini saudara dan saya kita patut mengucap syukur karena Tuhan beri hati yang baru kepada saudara dan saya. Oleh darah Yesus, saudara dan saya kita punya masa depan yang baru. Oleh darah Yesus kita punya pengharapan yang baru. Oleh darah Yesus kita terima kekuatan baru, kesehatan, kesembuhan, keberhasilan di dalam darah Yesus, di dalam kasih Tuhan. Masa depanmu diberkati berbahagia. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara dan saya sekali lagi oleh hubungan. Ya, kekristenan bukan tentang pelajaran agama. Kekristenan adalah tentang hubungan. Tuhan Yesus mau saudara dan saya kita punya hubungan yang dalam, yang intim setiap hari. Bersama dengan Tuhan Yesus, terima tubuh darah Yesus, terima firman-Nya, diurapi dengan minyak. Saudara dan saya setiap hari, katakan sama-sama dengan saya, setiap hari. Yes, setiap hari saudara dan saya hati kita diperbaharui. Ketika hati kita diperbaharui oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, oleh darah Yesus, oleh firman Tuhan. Saudara dan saya kita punya hati yang sangat-sangat luas, sangat-sangat besar seperti kasih-Nya Tuhan. Gembala sidang saudara dan saya selalu mengajar, milikilah hati seluas samudra. Hati yang seluas samudra. Iya saudara, hati yang seluas samudra artinya tidak terbatas. Ya, apakah mungkin Pak Pendeta? Ya kita masih manusia, betul kita masih manusia. Tapi kita percaya bahwa ketika manusia di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saudara dan saya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi manusia, katakan amin. Ketika saudara dan saya serahkan hati kita kepada Tuhan. Ya saudara, saya sering menyampaikan saudara, ya ada begitu banyak jemaat Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami perkara-perkara yang luar biasa ketika mereka menyerahkan hati mereka kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, hati adalah dasar daripada kehidupan di masa datang, di masa depan. Ya saudara dan saya tidak perlu iri hati, katakan amin. Karena saudara dan saya kita tahu, ya ketika saudara dan saya kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang atur indah masa depan kita. Tuhan yang akan memberkati, menjamin anak-anak kita. Tuhan yang akan menjamin keluargamu, keluargaku. Tuhan yang akan memberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, sesuai firman Tuhan. Jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan atur hidup saya, masa depan saya indah, saya tidak perlu iri hati. Amin. Iya saudara. Sehingga saudara dan saya, hari ini kita yang kelimpahan kasihnya Tuhan, saudara dan saya, kita bisa mengasihi, mengampuni, bahkan memandang orang lain seperti kasih Kristus. Katakan amin. Jadi hubungan saudara dan saya bersama dengan sesama kita, orang-orang di sekitar kita akan baik karena Tuhan baik. Katakan amin. Ya saudara, pandanglah dengan kasih Tuhan. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang saudara dan saya. Ya saudara, itu sebabnya sekali lagi iri hati sekali lagi sangat-sangat merusak kehidupan manusia. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Bagaimana iri hati dapat sangat-sangat berbahaya bagi hidup orang percaya. Ya saudara, karena iri hati menghancurkan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Siapa yang percaya dalam Yesus, hidupnya ada damai sejahtera sukacita yang sejati. Katakan amin. Yes, Tuhan mau saudara dan saya hari ini di dalam Yesus Tuhan, dalam firman-Nya kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera, kita punya ketenangan, kekuatan dari kerajaan sorga. Amin. Kita buka sama-sama Yakobus 3 ayat ke-16. Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Alkitab mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya saudara, di sana ada kekacauan, di mana ada iri hati. Kekacauan adalah lawannya damai. Di mana ada damai, kekacauan tidak berkuasa. Tapi di mana ada kekacauan, ya saudara, maka damai sejahtera itu sangat dirindukan, sangat diinginkan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, di rumah tangga, keluarga, saudara dan saya, ada damai sukacita dari kerajaan sorga. Amin. Saudara dan saya dilingkupi sukacita, ketenangan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Tapi hari ini saudara dan saya, sekali lagi kita lihat poin yang pertama tadi. Undang Kristus dalam hidup saudara dan saya. Undang Yesus di dalam rumah tangga, di dalam usaha, dalam karir, kehidupan pribadi. Masa mudamu sekalipun. Karena ketika ada Yesus, di sana pasti ada damai sukacita. Amin. Ingat waktu Yesus diundang di perkawinan di Kana, ketika mereka kehabisan anggur. Ya saudara, lalu mujizat pertama terjadi, air jadi anggur. Itu mujizat pertama loh saudara Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus buka mata orang buta, orang lumpuh jalan, orang kusta tahir, mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah air menjadi anggur. Di mana lokasinya? Di mana mujizat itu terjadi? Di tengah-tengah perkawinan. Ada begitu banyak perkawinan rumah tangga keluarga yang akhirnya kacau. Mohon maaf saudara, tidak ada damai sejahtera karena tidak mendahulukan Kristus, karena tidak undang Yesus terlebih dahulu. Mohon maaf saudara, seringkali banyak sekali yang udah kacau dulu baru cari Tuhan. Halo, yang udah mohon maaf saudara, udah tidak ada ketenangan dulu baru cari Tuhan. Sebenarnya saudara dan saya dari awal kita harus cari Tuhan. Iya saudara, seperti minggu lalu saya tanya kepada setiap kita, ya saudara, bahwa kita percaya bahwa doa adalah senjata utama bagi hidup kita orang Kristen. Amin saudara. Tapi seringkali orang Kristen melupakan doa. Doanya di terakhir. Kalau udah gak ada harapan, kalau sudah ya keadaan sudah sulit baru doa. Yang harusnya doa adalah terlebih dulu. Yang seharusnya saudara dan saya hari ini kita cari Tuhan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Karena dunia ini saudara, hasilnya adalah iri hati. Dunia ini ya sudah dibentuk oleh kejahatan dan iri hati. Ya sudah, kita tahu saudara bahwa ada banyak sekali iri hati di mana-mana. Dan di sana saudara ada kekacauan perbuatan jahat. Di mana ketika orang menjadi kacau, orang menjadi iri hati, tidak mempunyai ucapan syukur. Ya saudara, seorang hamba Tuhan yang bergerak di dunia pelayanan wanita, ya saudara, dia berkata, iri hati mencuri kebahagiaan kita karena kita lebih fokus pada apa yang orang lain miliki daripada bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Joyce Meyer, seorang hamba Tuhan yang aktif di pelayanan wanita. Iri hati mencuri sukacita, dan kita tahu firman Tuhan bilang, iblis itu pekerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Ya saudara, dia ambil dulu sukacita kebahagiaannya, lalu setelah itu saudara dibunuh dan akhirnya dibinasakan. Itu pekerjaan si ular tua. Saudara dan saya, kita harus waspada, berjaga-jaga. Katakan amin. Supaya saudara dan saya sukacita dan kebahagiaan kita tidak diambil oleh si iblis. Saudara dan saya, kita harus dekat sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya saudara, jangan mau, ya saudara, karena orang biasanya begini, sukacitanya udah diambil, ya setelah sukacita diambil, kesehatan diambil.
Jangan mau saudara, udah sukacita diambil, kesehatan diambil, harta langsung diambil juga, yang lain diambil. No, saudara dan saya, kita harus berkuasa atasnya. Katakan amin. Itu sebabnya tadi di ayat yang Kain dan Habel, saudara, kalau saudara tadi ingat, ya bahwa Alkitab katakan engkau harus berkuasa atasnya. Saudara dan saya, kita menang atas dosa. Katakan amin. Kita menang atas segala setan, katakan amin. Saudara dan saya diberi kuasa. Saudara dan saya menang atas segala sakit penyakit, menang atas segala pergumulan. Saudara dan saya, warga sorga, dijaga malaikat, sempurna sehat, yang ada minyak dan anggur, tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Berikan pujian tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi jangan lupa saudara dan saya, kita harus hidup dalam pertobatan. Karena iman tanpa pertobatan sia-sia. Iman tanpa hikmat sia-sia. Iman tanpa disertakan oleh kehidupan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sia-sia. Iya saudara, bahwa ketika saudara dan saya hari ini datang bertobat kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita pasti akan memiliki ketenangan, kebahagiaan yang sejati. Amin. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, saudara Bapak Ibu, iya saudara, akan terus berjaga-jaga, akan terus waspada. Iya saudara, orang-orang yang demikian saudara dan saya, kita pasti ditolong Tuhan. Katakan amin. Iya saudara, karena apa saudara, sekali lagi, bahwa iblis sekali lagi, ya pekerjaannya adalah menggoda, mengganggu, ya saudara, bahkan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi sekali lagi, darah Yesus menebus saudara dan saya, menyucikan, menyembuhkan, menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara, damai sejahtera datang dari Tuhan Yesus. Sukacita datang dari Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita diperbaharui. Sehingga hatimu hatiku punya sukacita damai sejahtera. Saudara dan saya tidak perlu iri hati kepada kehidupan orang lain. Iya saudara. Karena apa? Orang yang iri hati akhirnya apa? Ujung-ujungnya stres. Ujung-ujungnya apa saudara? Depresi. Nggak bisa bersyukur. Dia saudara selalu melihat orang lain. Kayaknya kok lebih hebat ya. Wah ya saya harus ya ambil bagaimana kehebatannya, bagaimana keberhasilannya. Ya kok lebih maju ya. Ya kok lebih cantik ya, aduh cakep banget alisnya bisa tebel, ya kok hidungnya bisa mancung banget ya. Ya saya kadang-kadang kalau di sosial media saya sebenarnya saudara Bapak Ibu pada intinya ya saudara semua orang ya saudara hidungnya itu memang mancung semua kok saudara. Ya semua hidungnya maju mancung, cuman kadang-kadang ada yang kelihatan banget, ada yang kurang kelihatan. Ya gitu aja saudara. Ya ada yang karena ada banyak orang ya maaf ya saudara, karena iri hati saudara, karena iri akhirnya ya pengen diginiin ya wajahnya lah, ya tubuhnya lah, pengen ditambahin lah, diiniin lah itu saudara dan saya, kita diciptakan sempurna oleh kasih Tuhan. Katakan amin. Ya saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Katakan amin. Sehingga ketika saudara dan saya mensyukuri, ya saudara, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, hatimu tenang. Siapa yang mau hatinya tenang dalam hidup? Jangan lupa bersyukur. Sama-sama katakan dengan saya, jangan lupa bersyukur. Coba bilang sama kanan kiri saudara, jangan lupa bersyukur. Bilang, jangan lupa bersyukur. Kalau duduk sendiri, katakan kepada dirimu sendiri, jangan lupa bersyukur. Coba bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Nah, dalam gereja lo bisa ngomong begitu loh. Ya, nanti kalau pulang ke rumah, pulang dari gereja, aduh, ya kan ngaca dikit gitu kan. Aduh, ini kayaknya kurang, stres sendiri akhirnya. Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-30. Amsal 14 ayat 30. Kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, iya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Siapa yang mau tulangnya busuk? Gak ada. Ngomong-ngomong kasihan dan tulangnya. Itu kalau orang Sumatera Utara ya. Kalau orang Sumatera Utara itu ada koneksinya tulang dan nan tulang. Kalau tulangnya busuk kesian nan tulangnya. Enggak saudara, tulang artinya tubuh. Ya, artinya tulang artinya kesehatan. Ya saudara, kesehatan yang buruk, kesehatan yang akhirnya menjadi lemah. Siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Tapi semua itu bisa berubah. Kesehatan manusia bisa menjadi baik kalau hatinya tenang. Hati yang tenang akan membawa saudara dan saya pada kesehatan yang diberkati. Hati yang tenang itu dimulai dari tidak iri hati. Amin.
Sekali lagi saudara, Amsal mengatakan iri hati membusukkan tulang, iri hati buat orang sakit. Nah itu saudara. Ya bahasa lainnya, iri hati akan membuat tubuhmu jadi sakit. Jadi jangan membuat, saudara kadang-kadang saudara, masalah itu bukan dari luar. Kadang-kadang masalah itu datang dari mana? Dari manusianya sendiri. Manusianya sendiri yang membuat tubuhnya sakit. Karena apa? Karena iri hati. Manusia sendiri yang membuat hidupnya jadi bermasalah. Masalah kadang bukan dari orang lain atau bukan dari luar. Justru manusia sendiri yang menciptakan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya jadi banyak. Karena apa? Karena stres, karena depresi. Stres dari mana? Dari iri hati. Iri hati membusukkan tubuh, membusukkan tulang. Akhirnya kehidupan seseorang jadi binasa. Saudara dan saya bukan hanya di firman Tuhan, tapi ada banyak sekali kisah di dunia ini. Ya saudara, yang menggambarkan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya, kita lihat, kita diingatkan sekali lagi bahwa iri hati sangat-sangat merugikan kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, katakan sama-sama dengan saya, katakan aku mau selalu bersyukur. Yes. Yes. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, mengucap syukurlah setiap hari. Mengucap syukurlah senantiasa. Ucapkan syukur dalam kehidupan kita, hati kita, doa kita. Setiap hari. Jangan hanya kalau saudara lagi baru habis dapat berkat, tanah baru laku. Ya saudara mengucap syukur. Tapi dalam segala hal. Amin. Ya saudara, dalam dunia pendidikan, dalam dunia ilmu pengetahuan, ada yang namanya DNA. Saudara tahu DNA? Penemuan DNA, ya saudara, penemuan double DNA itu sejarah mencatat saudara, ya ditemukan oleh teori ini sudah ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Franklin Rosalind. Ya saudara, orang ini, ilmuwan ini, Rosalind Franklin maksud saya, orang ini sudah menemukan yaitu cara, yaitu menimbulkan DNA atau yaitu penemuan metode DNA yang pertama kali ada di dunia ini. Ya saudara dan saudara, ya orang ini memang ya tidak terlalu lama hidup. Ya saudara, dia lahir 1920, 1958 dia sudah meninggal ya saudara karena sakit parah pada saat itu. Apa yang menarik saudara, bahwa DNA yang sampai hari ini ada, ya sudah penemuan DNA yang kalau saudara misalnya di dunia kesehatan ya saudara lihat, oh ya DNA seseorang, DNA-nya sama satu keluarga dan lain-lain, itu ditemukan oleh Rosalind Franklin ini. Dan ilmu atau penemuan rumus yang ditemukan ini saudara, itu sangat-sangat pada saat itu saudara sangat-sangat terkenal. Ya, dan ada karena saking terkenalnya saudara, pada saat itu saudara ada begitu banyak orang yang menjadi iri hati tentang penemuannya ini. Tapi karena waktu itu zaman mungkin yang namanya pengakuan sebuah karya mungkin belum terlalu ketat saudara ya. Jadi pada saat itu saudara, pengakuan tentang karya si A, karya si B itu belum terlalu diatur dengan baik, sehingga membuat celah ada orang yang mengambil ya saudara apa yang ditemukan oleh Rosalind Franklin. Adalah ada dua sahabat saudara yang bernama Watson and Crick. Watson and Crick ini saudara, mereka juga ilmuwan, mereka orang-orang yang kelahiran Amerika tapi mereka ilmuwan Inggris. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan yang ya kalau mau dibilang sengaja atau tidak sengaja, akhirnya mereka mengambil rumus yang diciptakan atau ditemukan oleh Rosalind Franklin ini. Sehingga saudara, pada tahun 1962 mereka meraih yang namanya penghargaan Nobel Prize atas penemuan double DNA, penemuan DNA double yang sampai hari ini masih dipakai di dalam dunia kesehatan, ya saudara. Tapi mereka mengambil daripada karya Rosalind Franklin. Ya, karena apa saudara? Dasarnya kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Iri hati, kecemburuan hati itu menghasilkan kebinasaan. Ya, dan kita tahu saudara Bapak Ibu bahwa setiap tindakan, setiap sikap hidup dari manusia, ya saudara, yang berdasarkan iri hati, kita tahu saudara nggak akan lama. Ya, saudara dan saya kita tentu pingin umur panjang, katakan amin. Saudara dan saya pingin kita sehat, damai sejahtera. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita andalkan Tuhan Yesus. Hidup dalam Yesus Kristus Tuhan, sungguh-sungguh saudara dan saya akan melihat saudara dan saya yaitu mengalami kemuliaan mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ini bagian yang terakhir, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 4. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat.
Jangan iri hati kepada orang yang berbuat apa? Curang. Ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, kita baca bersama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Yang terakhir, yang ketiga hari ini saudara, karena iri hati tanda ketidakpercayaan kepada kasih dan kuasa Tuhan. Ya saudara, sikap iri hati ini saudara, tanda manusia gak percaya ya saudara kepada kasih dan kuasa Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon berkata, kepercayaan yang sejati kepada Tuhan tidak akan iri terhadap perjalanan orang lain karena tahu bahwa Tuhan mengatur langkah-langkah setiap orang dengan sempurna. Siapa yang percaya Tuhan atur langkah hidupnya dengan sempurna? Katakan amin. Maka setiap orang punya berkatnya masing-masing. Katakan amin saudara. Tapi orang yang gak percaya, sekali lagi saudara, adalah orang yang adalah iri hati. Kalau saudara percaya akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, percayalah perjalananmu pasti beruntung dan berhasil. Amin. Pada prosesnya masing-masing, pada waktunya masing-masing. Ya, Alkitab mengingatkan saudara dan saya, jangan marah. Kalau saudara lihat, kadang ada orang yang suka berkata, Pak, kenapa ya Pak? Dia jarang gereja, dia jarang ibadah, bahkan gak pernah Pak. Ya, berdoa aja gak pernah, tapi kenapa ya Pak? Kok dia diberkati ya Pak? Kenapa ya Pak? Kok selalu dia kayaknya aman-aman aja ya Pak? Kenapa ya Pak? Kok kayaknya dia ya untung-untung aja ya? Kenapa ya Pak? Saudara, Alkitab mengingatkan saudara dan saya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah dengan orang-orang yang mohon maaf ya saudara, ya kita tahu bahwa ya nggak baik gitu saudara. Itu sebabnya saudara dan saya, jadi bagaimana Pak Pendeta? Fokus saja kepada perlombaan iman saudara dan saya masing-masing. Katakan amin. Bahwa setiap kita punya perlombaan iman masing-masing. Iya saudara. Percayalah penuh, Tuhan bukan gak lihat, Tuhan gak pernah tidur, katakan amin. Tapi Tuhan sejatinya memberikan kesempatan demi kesempatan. Memberikan waktu demi waktu. Amin. Bagi orang yang mempergunakan waktu dengan bijaksana, saudara dan saya, kita akan melihat setiap hari hati saudara dan saya dipenuhi kekuatan pengharapan, kebahagiaan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan bagi orang percaya setiap hari. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Terakhir, saya catat di sini saudara sebagai penangkal iri hati. Yang pertama saudara dan saya jangan lupa bersyukur atas apa yang kita miliki. Amin saudara. Jangan lupa saudara dan saya tetap mengasihi sesama. Ya sebagaimana saudara dan saya dikasihi Tuhan Yesus. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang. Tuhan punya rencana, rancangan yang indah bagi setiap saudara dan saya. Setiap orang tua, setiap anak-anak, setiap semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan punya rencana masing-masing bagi saudara dan saya. Amin. Every each one of you, setiap kita, percayalah penuh. Kerendahan hati dan sadar bahwa semua karena kasih anugerah kebaikan Tuhan. Akan membawa saudara dan saya dalam ketenangan. Kita gak perlu iri hati. Amin. Yang terakhir, doakan orang-orang yang menjahati saudara. Doakan mereka. Akan membuat saudara dan saya hidup kita lebih tenang. Hidup kita berbahagia. Amin. Ya saudara dan saya, kita gak perlu repot, kita gak perlu pandang Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kedamaian, kekuatan, kemuliaan, kekekalan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air
tiada pernah berhenti. Oh, bersama-sama katakan, oh, sentuh hatiku, ubah hidup jadi yang baru, karena kasih-Mu. Kau membentuk, oh, Engkau menjamah, Engkau memberkati. Haleluya. Ada kasih yang tidak pernah berkesudahan, ada kasih yang tak bersyarat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami, orang-orang yang mau datang penuh kepadamu ya Tuhan Yesus. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu. Sentuh hatiku, ubah hidupku jadi yang baru. Bawa hatimu, serahkan hatimu kepada Tuhan sepenuhnya. Oh Tuhan, jamah setiap pribadi. Oh haleluya, kami sembah Yesus. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir tak berkesudahan, kasih-Mu yang tiada pernah berhenti. Bagai oh air mengalir, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi dari dasar hati kita katakan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berikan pujian sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, yang hal terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Allah yang hidup, Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan Yesus kami serahkan hati kami ke dalam tangan kasih kuasa anugerah-Mu Tuhan Yesus. Karena dari hati muncul kehidupan, terpancar kehidupan. Kami tidak mau binasa, kami tidak mau bersalah. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan, ampuni setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Agar kami didapati tetap setia di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Agar kami didapati setia sampai di garis akhir ya Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar seruan doa, Engkau yang menampung setiap tetes air mata, Engkau yang tahu setiap keadaan hati. Mereka yang ingin berubah, mereka yang ingin maju, mereka yang ingin berhasil, mereka yang ingin sembuh, mereka yang ingin mengalami kebaikan kasih-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini tercurah Roh-Mu yang kudus menjamah, memenuhi setiap hati dan pikiran, memenuhi setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi dipenuhi kasih-Nya Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Allah, Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, dimanapun berada, kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan menembus ruang dan waktu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Firman-Mu menguatkan hati kami, firman-Mu mengubah hati kami, firman-Mu menyelamatkan kami bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami pagi ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha, setiap keluarga, setiap karir diberkati berhasil
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan di akhir zaman kami tetap terpelihara. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman dalam nama Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nyatakan bersama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap Bapak Saudara untuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh segala penyakit, penderitaan kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari dalam kasih setiamu, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, oleh darah Yesus kami dikuduskan. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak keropos tulang, kami tolak nyamuk demam berdarah. Oleh darah Yesus kami tolak COVID, kami tolak terkapar, kami menang atas virus. Oleh darah Yesus jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak ada flek. Ginjal kami sehat, oleh darah Yesus kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan. Dalam nama Yesus kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus tidak saraf kejepit, mata kami sehat, tidak katarak, empedu sehat, pankreas sehat, usus sehat, tidak sakit mah. Oleh darah Yesus tidak sakit GERD. Kami panjang umur sesuai firman Tuhan. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan diminum dulu. Saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi imanmu, apa yang menjadi pokok doa setiap kita. Katakan kepada Tuhan Yesus, minta kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh berkata-kata kepada Tuhan. Kami serahkan Pak Jonathan Asikin sembuh sehat, bebas dari prostat. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak sakit penyakit aneh. Paru-parunya baru oleh darah Yesus. Tuhan beri sehat, sembuh dalam nama Yesus. Tidak demam, tidak sakit apapun. Tuhan beri umur panjang, tegap sentosa. Tidak jatuh, tidak celaka. Dalam nama Yesus. Bersama-sama kembali dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak roh maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak binasa, malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala fitnah, dipatahkan darah Yesus, tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami diberi jubah. Pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil di dalam Tuhan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita bersyukur pada pagi ini. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan. Keselamatan telah Tuhan berikan buat setiap kita. Pengampunan dosa Tuhan berikan bagi kita. Apalagi berkatan mujizatnya pasti Tuhan berikan bagi setiap kita. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku.
ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian tepuk tangan yang paling meriah buat kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang layak menerima kemuliaan, pujian, syukur di tengah-tengah umat kesayangannya. Mari kita angkat minyak urapan. Saudara yang punya, saudara boleh mengangkatnya. Saudara yang di live streaming, saudara yang belum punya, nanti saudara boleh menerima dari depan. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga, sempurna sehat, dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati berhasil. Dalam berkat perlindungan kebahagiaan dari Tuhan Yesus. Keluargamu dan keluargaku, kita diurapi warga sorga dalam nama Yesus. Perjalanan anak-anakmu pulang kembali ke tempat masing-masing dari gereja Nias, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Kami tolak celaka bahaya sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap pokok doa umat-Mu, dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu masalah, yang kekurangan Tuhan berkati. Limpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap keluarga, pribadi, anak-anak muda yang sehat, pandai, cerdas, berhasil, panjang umur, karena masa depan sungguh ada dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa berkati ya Tuhan, setiap rumah tangga suami istri rukun damai, berkat-berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah. Dalam nama Yesus menang segala perkara, segala persoalan ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan berkemenangan, dibela Tuhan. Anak-anak muda diberkati berhasil. Ujian, ulangan, skripsi, tesis diberkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkati ya Tuhan Yesus tiap anak-anakmu yang beribadah. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya semua berhasil diberkati Tuhan. Berkati Pak Yobel dan keluarga, Tuhan berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Noldi dan keluarga, usahanya, pekerjaan keluarganya diberkati dalam nama Yesus. Bu Pingkan dan keluarga diberkati, berkati Pak Andre dan keluarga, Lina dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua yang melayani pada hari ini, worship team diberkati Tuhan, tim event, bahkan usher, Tuhan soundman, operator media diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, bersama keluarga besar, berbahagia, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Semua acara gereja, program gereja, winner camp diberkati berhasil, baptisan selam diberkati Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 29 Mei diberkati penuh kemuliaan Tuhan, diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan untuk cabang-cabang ibadah yang baru. Berkati Tiberias Raja Wali Surabaya, berkati Tiberias Sentul City, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Hidup kami penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih anugerah dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum padamu, cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah pencipta
takut, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu, ku kagum padamu. Ibadah kita sesi yang pertama pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Wajib Shalom Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom Tiberias.